Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi. Ya, malam-malam dalam perjalanan. Tapi kita ingat malam itu selalu disebut dalam Al-Quran dalam kebaikan. Wadduha wal laili idza saja. Ini juga disebut demi waktu duha dan demi waktu malam. Jadi waktu malam sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini juga malam-malam diturunkannya ayat ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya. Betapa pentingnya Lailatul Qadar ini. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu menariknya adalah adanya Lailatul Qadar. Itu lebih dari 1000 bulan mendapatkan kebaikan, dan itu malamnya dirahasiakan malam yang mana. Nah, itulah hebatnya di dalam bulan Ramadan. Ada lail yang disebutkan oleh Allah lagi, asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini juga pada malam Muhammad dijemput, diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu juga malam-malam. Ya, begitulah malam-malam yang diberkahi. Jadi itu hanya sebagian dari ayat tentang malam. Malam-malam yang lain juga banyak, ya. Maka ada sunnahnya namanya sholat qiyamul lail, mendirikan sholat. Bahkan dalam sholat subuh undangannya kepada kita, ya, muadzin yang disuruh memanggil dari Allah itu, ya, as-sholatu khairum minan naum. Nah, sholat itu lebih penting daripada tidur. Artinya walaupun diciptakan malam untuk istirahat, tapi jangan tidur melulu, ya, tetap harus bangun. Begitulah pentingnya tentang malam. Siapapun yang mendirikan malam, sebagian malamnya untuk ibadah, itulah pilihan Allah. Ya, dari 3 ayat yang kami sebut tadi kan, Allah memilih malam untuk segala kemuliaan hamba-hambanya, sampai Allah bersumpah demi waktu duha dan malam, ya. Kemudian Allah menurunkan berkah juga di malam hari dengan sebutan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu kan seumur orang, lebih dari seumur orang. Itu artinya seumur-umur itu akan
kalah kebaikannya dengan kebaikan di dalam malam Lailatul Qadar. Itulah betapa baiknya malam itu. Nah, pada Ramadan ini mudah-mudahan yang menonton, mendengarkan Kutum ini mendapatkan kebaikan yang melebihi dari 1000 bulan. Kemudian Allah memperjalankan Muhammad itu juga pada malam Isra Mi'raj. Asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada malam hari diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Itu jauh sekali. Keindahan malam untuk beribadah dengan mengenang jasa-jasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang malam-malam indah di bulan Ramadan maupun malam yang indah di malam Isra. Kalau saya ini hanya perjalanan dari Karangawan sampai Meranggen, itu aja saya nikmati begitu indahnya malam-malam ini. Kendaraan masih cukup banyak karena ini jalur besar ini, yaitu jalur Semarang Purwodadi, Semarang Blora, Semarang Sragen. Itu mulai dari Semarang sampai sana itu jalur tengah. Makanya jalur ini tidak pernah berhenti walaupun di tengah malam, karena ada jalur yang sangat panjang. Jalur Jakarta juga lewat sini, Jakarta Blora, Jakarta Purwodadi, Jakarta Sragen, itu juga lewat jalur ini. Ya, kalau jarak pendeknya itu bisa Semarang Demak lewat jalur Karangawan, Semarang Kudus lewat jalur Gubu Karangawan, Semarang Jepara pun bisa lewat ini kalau jalan Demak itu sedang dibangun atau sedang banjir atau sedang rusak. Ini jalur alternatif menuju Kudus, Pati. Itulah kita sambil menikmati indahnya malam jalur tengah antara Semarang Purwodadi, Semarang Blora, Semarang Kudus, Semarang Pati lewat jalur ini. Ini campur kritik-kritik tapi tidak mengganggu perjalanan, sehingga perjalanan begitu lancar dan enak, ya. Semoga yang menonton ini mendapatkan Lailatul Qadar. Saya sambil nyetir berdoa mudah-mudahan puasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita semua mendapatkan puasa yang makbul, ya. Malam-malamnya juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah kedamaian kita di dalam menjalankan ibadah. Dan ibadah itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk dapat khusyuk dan ikhlas, dan semoga ibadahnya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita.
rohaniah, batiniah maupun manfaat jasmaniah. Karena kita sebagai hambanya tidak boleh melampaui batas, maka dalam 1 bulan kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan. Itu sebenarnya kalau secara fisik ya mengistirahatkan pencernaan untuk bisa lebih slow ya. Slow itu bahasa Jawa, slow artinya longgar, untuk tidak bekerja secara penuh. Maka menyambung perjalanan malam mulai dari Demak ke Jepara kemarin tentang Ki Ageng Selo, ya itu hikmahnya Ki Ageng Selo adalah bisa menangkap bledek. Bledek adalah simbol hawa nafsunya. Jadi orang yang bisa menangkap bledek itu harus biasakan slow di dalam dirinya atau berpuasa. Maka sebutannya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu adalah siapa? Ki Ageng Selo adalah penangkap bledek. Bledek itu apa? Bledek itu hawa nafsu. Nah, barang siapa yang bisa berpuasa dengan iman, ya, maka dia akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.